Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghifari dengan NIM 122140198, komputasi awan RA. Pada tugas kali ini yaitu BigQuery, saya menggunakan Google Colab. Kenapa sih saya menggunakan Google Colab? Yang pertama itu Google Colab sudah terintegrasi dengan layanan Google Cloud Platform yang dimana sudah termasuk BigQuery tersebut, yaitu sumber utama dataset CDC pada tugas kali ini. Yang kedua itu Google Colab menyediakan lingkungan kerja berbasis cloud yang gratis, yaitu berarti saya tidak perlu membayar apapun untuk lisensi. Nah, yang ketiga, library Python sudah tersedia di Google Colab. Jadi saya tidak perlu menginstal Google Colab-nya satu persatu. Saya tidak perlu menginstal library Python-nya satu persatu. Nah, lanjut. Judul tugas saya kali ini yaitu analisis data rubella menggunakan BigQuery dan Python. Nah, langkah kita yang pertama itu menyiapkan lingkungan kerja kita terlebih dahulu, yaitu kita menginstal library Google Cloud. Kita menginstal library Google Cloud-nya untuk mengakses dataset CDC dari Google BigQuery tersebut. Nah, setelah kita menginstal, langkah kita selanjutnya itu melakukan autentikasi Google Cloud menggunakan akun Google saya sendiri. Misalnya saya sudah berhasil melakukan autentikasinya, maka akan keluar kata-kata autentikasi berhasil. Nah, langkah selanjutnya itu memasukkan project ID. Nah, project ID ini didapat dari sini nih. Nah, ketika sudah membuat project dan bakal keluar project ID-nya tersendiri. Nah, selanjutnya itu kita mengekstrak data rubella untuk negara bagian Indiana dan Washington pada tahun 1970 dan sampai 1971. Nah, selanjutnya itu query SQL-nya dieksekusi untuk mengekstrak data rubella berdasarkan minggu epidemi. Nah, berdasarkan minggu epidemi dan negara bagian. Nah, ini negara bagiannya, ini minggu epideminya. Jadi kita mengekstrak datanya itu berdasarkan minggu epidemi dan negara bagiannya. Dan selanjutnya itu saya bakal menampilkan informasi tentang tipe datanya. Nah, DV info ini menampilkan informasi tentang tipe data dan jumlah nilai 0 dan menampilkan jumlah nilai non-0. Terus DF describe ini memberikan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, minimum, dan maksimum. Nah, dia bakal melihat seperti ini, bakal menghasilkan ini median, minimum, maksimum, dan ini 00 berarti 00 itu dari DF info. Nah, DF head ini berarti kita menampilkan 5 data teratas. Jadi ini adalah 5 data teratas, dan DF info ini menampilkan data seperti informasi tentang tipe data dan jumlah nilai non-nolnya. Jadi ditampilkan seperti ini. Inilah DF head, ini adalah DF describe. Dia menampilkan mean, minimum, rata-rata, maksimum. Nah, selanjutnya itu
saya memisahkan data berdasarkan negara bagian. Nah, data dibagi menjadi dua subset, satu untuk Indiana dan satu lagi untuk Washington. Nah, bakal dibagi seperti ini. Nah, setelah dibagi seperti ini, saya mengubah format waktu minggu epideminya agar lebih mudah divisualisasikan. Jadi seperti kosong, misalnya minggu pertama kosong, minggu ke 50 minggu pertama kosong, dan minggu ke 52 itu 51 dan seterusnya. Jadi dimulai dari nol. Nah, langkah saya selanjutnya itu yaitu membuat grafik untuk memvisualisasikan tren kasus rubella di kedua negara tersebut. Jadi bakal ada sebuah grafik, promnya seperti ini, bakal menampilkan sebuah grafik. Indiana pakai warna biru dan Washington pakai warna oranye. Nah, bakal seperti ini jumlah kasus. Jadi ketika kita melihat datanya, jadi lebih memudahkan kita untuk melihat datanya. Nah, selanjutnya ini dia tabelnya itu. Nah, selanjutnya itu ini adalah LTSM. Ya, LTSM ini merupakan metode machine learning untuk memprediksi tren kasus rubella di Indiana. Jadi ini hanya sebenarnya untuk seru-seruan saja. Jadi seperti memprediksi kasus di Indiana. Jadi bakal ada data aslinya dan ada prediksinya. Sebenarnya ini saya buat untuk seru-seruan aja, saya hanya mencoba-coba. Nah, selanjutnya itu ini ada beberapa penjelasan yang cukup rinci tentang kasus yang terjadi di per negara bagian. Jadi ini bakal menampilkan total kasus rubella di negara bagian. Jadi IN adalah Indiana, WA adalah Washington. Jadi inilah jumlah datanya, inilah jumlah total kasus keseluruhan. Nah, selanjutnya itu yaitu total kasus rubella per tahun. Jadi ini adalah kasus per tahunnya. Pada tahun 1970 ada sekitar 6.900 ada sekitar segini kasusnya, dan 1971 bakal ada segini. Selanjutnya itu urut jumlah kasus rubella per minggu. Jadi ini adalah data dari kasus rubellanya per minggu dari 0 sampai 204. Nah, bakal ditampilkan seperti ini saja. Dan prompt selanjutnya itu yaitu ringkasan penurunan kasus rubella. Jadi pada tahun sebelumnya itu segini, dan pada tahun selanjutnya menurun sebanyak 46,65%. Nah, selanjutnya itu rata-rata kasus rubella per minggunya. Jadi semua minggu digabungkan dan didapatkan sebuah rata-rata. Nah, rata-ratanya itu adalah segini. Jadi sekian penjelasan saya tentang analisis data rubella menggunakan BigQuery dan Python. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.